Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dika Naulia Zahra dan rekan saya dari Lampungnya, saya Novita. Selamat menonton. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dari berbagai pengertian demokrasi, menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi pada intinya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sejarahnya, konsep demokrasi pertama kali dipraktekkan di negara kota polis Athena pada abad ke-5 SM. Saat itu, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah politik. Namun demokrasi langsung ini hanya melibatkan warga lelaki dewasa, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang. Demokrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Beberapa prinsip penting dalam demokrasi meliputi: yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang keempat, persamaan di hadapan hukum. Demokrasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan bentuk suatu negara. Beberapa bentuk demokrasi yang umum di antara lainnya adalah: yang pertama ada demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang paling umum diterapkan di negara-negara modern. Yang ketiga, ada demokrasi partisipasif. Demokrasi partisipasif menekankan kepada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan secara rutin, tanpa paksaan dan intimidasi. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih. Yang ketiga, sistem multipartai. Terdapat lebih dari satu partai politik yang saling berkompetisi secara sehat dalam pemilu. Partai yang kalah menjadi oposisi yang mengawasi kinerja partai pemenang. Lalu yang keempat, pers yang bebas dan independen. Media massa bebas memberitakan dan mengkritisi pemerintah tanpa sensor atau ancaman. Kebebasan pers menjadi pilar penting demokrasi. Yang terakhir, penegakan hukum dan peradilan yang independen. Semua warga negara setara di depan hukum. Lembaga peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, dalam praktiknya demokrasi juga menghadapi berbagai rintangan. Beberapa tahapan yang sering dihadapi di antara lain: Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi politik, manipulasi informasi, ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang dianggap paling mampu menjaminkan hak dan kebebasan individu, serta mempromosikan keadilan sosial. Untuk memperkuat demokrasi diperlukan upaya-upaya seperti: yang pertama, pendidikan kewarganegaraan yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, penguatan institusi-institusi demokrasi seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan pengawas independen. Yang ketiga adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Yang terakhir, dialog dan kerjasama antar kelompok politik untuk mencari titik temu dan mencapai konsensus. Salah satu visi misi dari calon gubernur yaitu Haji Deddy Mulyadi dan calon wakil gubernur yaitu Haji Irwan Setiawan. Visi: Jabar Istimewa. Misi:
1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, berpengetahuan, bertakwa, profesional pada bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini. Yang ketiga, mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana. Yang keempat, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang profesional, memperkuat informasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermanfaat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih atau clean governance.